Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai kepada volume 91. Di samping tentunya video-video yang dari hasil webinar-webinar yang sudah saya upload, video-video yang sengaja saya buat dalam rangka memberikan tips atau nasihat atau masukan-masukan sudah sampai di volume yang ke-91. Kali ini sesuai dengan isu yang berkembang di tengah masyarakat, dinamika masyarakat, saya ingin memberikan masukan yang tulus kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Sebagaimana kita tahu, dalam beberapa hari terakhir ini banyak sekali polemik di tengah masyarakat akibat katakanlah ucapan atau statement yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Contohnya mengenai good looking, hafiz Al-Quran, kemudian juga penceramah atau dai bersertifikat dan lain-lain sebagainya. Saya ingin secara tulus memberikan tips kepada Bapak Menteri Agama, sebagaimana biasanya saya memberikan video tips-tips kepada siapapun dan pada kalangan manapun. Saya ingin memberikan 3 tips atau 3 masukan yang mudah-mudahan bisa didengar dan bisa dilaksanakan oleh Menteri Agama dan jajarannya. Tips yang pertama, hendaknya paradigma atau pendekatan yang digunakan adalah paradigma positive thinking terhadap umat, bukan sebaliknya paradigma negative thinking. Hendaknya Kementerian Agama sebagai kementerian yang membidangi urusan keyakinan dan kerohanian, hendaknya berpikir atau melakukan approach pendekatan secara positive thinking. Kita harus menganggap atau Kementerian Agama harus menganggap masyarakat ini baik. Kementerian Agama harus meyakini dan harus menganggap bahwa masyarakat Indonesia penuh dengan semangat, toleransi, gotong royong, dan ketaatan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhannya masing-masing. Jangan sebaliknya kita menganggap bahwa masyarakat ini misalnya sudah banyak sekali terpapar oleh paham-paham radikal. Masyarakat kita sudah banyak sekali tidak tahu dengan agamanya. Masyarakat kita sudah banyak sekali berkeinginan untuk merongrong negara dan lain-lain. Ketika paradigma atau pendekatan itu adalah positive thinking, berpikir positif, tentulah akan lahir kesejukan, tentulah akan lahir kebijakan-kebijakan yang memang diniatkan tulus untuk membina umat. Tetapi ketika pendekatan itu berujung atau cenderung kepada negative thinking, pemikiran-pemikiran yang berkembang adalah ke arah masyarakat yang intoleran, masyarakat yang meninggalkan agama, masyarakat yang tidak bagus, maka saya khawatir kebijakan-kebijakan yang lahir dari Kementerian Agama akan kontradiktif atau akan berhadap-hadapan dengan umat yang dibinanya. Nah, itu tips saya yang pertama. Alangkah baiknya kebijakan atau paradigma pendekatan yang kita lakukan terhadap umat terhadap masyarakat adalah pendekatan positive thinking daripada pendekatan negative thinking. Tips yang kedua kepada Bapak Menteri Agama yang saya hormati dan kepada jajarannya, hendaknya kita menjadikan Kementerian Agama sebagai rumah besar pelayanan kerohanian masyarakat atau pelayanan kerohanian umat, bukan sebaliknya sebagai rumah besar pelayanan kepentingan penguasa atau pelayanan kepentingan pemerintah. Masyarakat atau umat tentu butuh rumah besar yang melayani mereka untuk mudah dalam melaksanakan agamanya, untuk mudah dalam melaksanakan keyakinannya, untuk mudah dalam menerapkan nilai-nilai agama tersebut di dalam kehidupan keseharian. Saya kira fokus yang perlu dilayani atau fokus yang perlu dikerjakan oleh Kementerian Agama adalah dalam hal bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan, bagaimana memberikan perlindungan-perlindungan, bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman dan pelayanan untuk agar masyarakat bisa beragama, berkeyakinan, dan berkehidupan sosial yang lebih baik. Jadi jika Kementerian Agama adalah rumah besar pelayanan kerohanian bagi umat, bagi masyarakat, tentu umat akan merasa sejuk, merasa damai, merasa tenang untuk menjalankan keimanan dan keyakinannya di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang ketiga, tips dari saya untuk
Pak Menteri dan jajarannya, hendaknya Pak Menteri dan jajaran menjadi sosok contoh tauladan yang inspiratif, yang perkataan dan ucapannya, yang tindakannya tidak menghadirkan atau melahirkan multi interpretasi, tidak melahirkan atau menghadirkan polemik, tidak melahirkan kontradiksi-kontradiksi, tidak melahirkan hal-hal yang ditentang atau hal-hal yang dijadikan sebagai polemik di tengah masyarakat. Kita berharap tindakan, ucapan, dan segala pikiran dan gagasan dari Pak Menteri dan jajarannya dapat menyejukkan umat, dapat menginspirasi umat, dapat memotivasi umat apalagi dalam situasi dunia yang semakin tidak menentu ini, dalam situasi dunia, dalam situasi ekonomi yang semakin susah ini. Ingat bahwa masyarakat semakin susah. Jika masyarakat semakin sulit, terutama ekonomi, maka pikiran-pikiran sehat, pikiran-pikiran waras tentu akan berkurang kadarnya. Sehingga diperlukan sosok-sosok inspiratif, sosok-sosok role model, sosok-sosok motivator yang bisa memberikan penyejuk, yang bisa memberikan kedamaian bagi umat di seluruh Indonesia ini. Itulah tips atau harapan saya 3 untuk kepada Pak Menteri Agama dan jajarannya. Mudah-mudahan bisa didengar dan mudah-mudahan dapat berkontribusi bagi pengembangan kehidupan beragama yang lebih baik, yang lebih kondusif, yang lebih semakin cinta kepada akhirat, lebih cinta kepada Tuhannya, lebih menjalankan kehidupan beragama yang baik sesama umat, baik sesama umat beragama yang sama maupun sesama umat manusia yang ada di bumi Indonesia ini. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.